Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan yang kedua ini, mungkin kita langsung bahas tentang materi ICT ya. Tadi sudah saya Bapak berikan pertanyaan yang ada di Google Form. Ternyata kalian sudah sedikit banyak sudah mengerti tentang apa itu ICT. Ya, pembelajaran ICT. ICT adalah Information Konektivitas Teknologi, Information Community Technology. Jadi kita menggunakan alat komunikasi informasi menggunakan bantuan teknologi. Ya, dari sini udah kita pahami bahwa pembelajaran saat ini sangat pentinglah teknologi itu dimanfaatkan untuk memudahkan kita menyampaikan pesan. Di sini teknologi apa yang cocok untuk dijadikan pembelajaran? Di sini saya menganggapkan adalah multimedia. Ya, multimedia. Jadi teknologi multimedia ini yang cocok untuk kita gunakan dalam mengemas materi. Ya. Kalian saat ini sudah punya peralatannya, misalnya punya laptop, punya handphone dan sebagainya. Itu bisa dijadikan untuk pemutar multimedia untuk anak-anak belajar, siswa-siswa belajar. Dari situlah kalian harus bisa mengembangkan media berbasis multimedia. Ya, saya jelaskan dulu multimedia ini artinya adalah multi adalah banyak ya, nggak cuma satu. Ya. Terus media adalah sarana komunikasi untuk kita menyampaikan informasi. Ini menyampaikan informasi. Ya. Multimedia itu pemanfaatannya biasanya kita kembangkan menggunakan komputer. Ya, di situ ada gabungan dari teks, grafik, audio, terus gambar gerak atau video, terus baru links, tool dan sebagainya. Kita bisa gabungkan itu macam-macam. Misalnya kalau audio aja bisa kita gunakan sebagai radio pembelajaran. Contohnya kalau teks misalnya kita bikinkan PowerPoint, itu juga ada visualnya, ada teksnya juga ada. Nah, kalau kalian tambahin video itu juga jadi multimedia juga. Ya. Nanti kita akan pelajari multimedia secara jauh. Nanti software-software yang kalian pelajari nggak harus ikutin saya, kalian bisa software yang lain. Ya. Kelebihan multimedia adalah ini. Kelebihannya pasti adalah menarik daya indera, ya, indera. Jadi siswa-siswa yang akan kita berikan materi itu akan merasakan ketertarikan yang lebih dalam kalau kita mengemas materinya itu menggunakan multimedia. Jadi memanjakan mata, memanjakan telinga. Jadi anak-anak itu merasa, wah ini penting loh untuk dipelajari, wah ini penting loh untuk kita lihat, kita tonton, kita peragakan gitu. Itu jadi penyajiannya lebih enak dilihatnya. Oke, dari riset tentang penerbitan komputer ya, Computer Technology and Research atau CTR, itu orang itu mampu mengingat itu dari yang dia lihat itu cuma 20% dari yang dia lihat. Tapi 30% itu kalau media yang dipakai ini itu audio atau yang didengar. Tetapi orang itu gampang mengingat sebesar 50% kalau dia melihat dan mendengar suatu objek. Dan 80% lagi kalau dia bisa mengingat dengan cara melihat, mendengar, dan sekaligus dilakukan, dipraktekkan. Nah, seperti itu. Jadi nanti bikinkan media pembelajarannya. Kita akan kembangkan media pembelajaran. Mungkin kalau ini di PGSD ya, jadi materinya mungkin ada dari sekolah dasar, ya, materi sekolah dasar.
kalian cari materi yang sulit untuk dipelajarin, bikinlah media yang ada audionya, ada videonya, terus kalian kemas yang bagus, terus di situ ada cara memperagakannya, biar anak-anak itu mempelajarinya lebih mudah gitu. Nah, komponen multimedia ada sebenarnya utamanya ada 5. Ya, ini adalah cuman komputer interaktif tambahan karena sekarang sudah ada interaktif. Jadi yang akan jadi user kita sudah bisa ngontrol dia pengen belajar apa, dia ngeklik sendiri, dia kayak games dan sebagainya itu interaktif. Multimedia terbagi jadi 5 komponen, yaitu teks, audio, grafis, itu gambar, video, dan animasi. Ya, itu ya. Ini kalian kemas, ini misalnya kalian jadi koki, inilah bahan-bahan yang harus kalian masak biar enak untuk dirasakan, seperti itu. Jadi ini bahan-bahan yang harus kalian olah biar materi yang akan kalian sampaikan itu tersampaikan. Oke. Mungkin pengertian teks dan sebagainya ya. Nanti kalian lihat aja, kalian baca sendiri. Untuk teks, grafis itu adalah image. Ya. Jadi kalau bisa teks-teks itu nggak terlalu banyak ya, teks butuh lah untuk judul dan sebagainya, untuk menjelaskan dan sebagainya. Cuman untuk multimedia jangan menjelaskan itu full teks, tapi kalau bisa ada gambarnya yang menjelaskan biar konkret, contoh materi yang akan kalian jelaskan. Terus suara bunyi ya. Kalau tadi gambar itu adalah untuk mengunci mata ya, biar anak-anak itu tertarik untuk melihat. Kalau sekarang kita akan mengunci telinganya mereka dengan cara audio atau bunyi. Nah, kalau bisa kita bikinkan background yang enak, atau kita perekaman suara, kita rekam pembelajaran kita di sini, terus baru kita jadikan satu dengan visualnya. Nah, terus kalau perlu buatkan video. Ya, kalau saat ini pandemi mereka nggak bisa belajar di kelas, bikinkan video pembelajaran yang bagus. Kalau mereka nggak bisa belajar secara langsung ke lapangan, misalnya mereka harus belajar tentang hewan mamalia gitu. Nah, ternyata di kelas juga nggak memelihara hewan mamalia. Ya, kita bikinkan videonya seperti apa hewan mamalia. Selanjutnya animasi. Nah, kalau seperti kita bikinkan siklus pencernaan manusia ya, kalau kita videokan orang lagi makan terus kita belah perutnya ya, itu kan jadinya menakutkan. Tapi kalau kalian bikin animasinya, misalnya makanan itu lewat jalur mulut, kerongkongan dan sebagainya, dibuatkan animasinya yang mudah dimengerti, mungkin itu akan gampang untuk dipelajari ya. Terus interaktif ya, interaktif ini banyak ya, ada sekarang virtual reality ya, jadi anak-anak itu bisa melihat dari sudut mana aja karena dia secara virtual reality. Jadi ibaratnya dia bisa melihat tapi secara virtual, melihat langsung objek secara virtual ya. Dia bisa belok ke kiri kanan, bisa melihat dari sudut bawah, atas, dan samping gitu ya. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Contoh modelnya seperti apa sih yang akan kita buat nanti gitu. Ini ada contohnya. Ini kebetulan dari produknya yang dari kakak tingkatmu yang ada di BBI. Mungkin akan nggak jauh beda. Mungkin materinya aja yang dikemas, biar dikemasnya adalah materi yang ada di BGSD. Saya putarkan dulu, nanti akan saya upload ini bahan-bahannya. Nama saya Cici Fendela. Jadi saya akan menjelaskan mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana ide salah satu disampaikan, menggambarkan
jelas, oke, depan, dua, tapi sehingga ada seorang merasakan langsung apa yang diungkapkan dalam presentasi. Nah, teman-teman, dengan itu kita membahas ciri-ciri dari teks deskripsi. Maksudnya, pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan dengan sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan. Yang ketiga, ketika pembaca sedang membaca teks deskripsi. Oke, mungkin itu ya contohnya, nanti akan saya kirimkan contoh ini, kalian bisa dilihat. Di sini ada tutornya atau pengajarnya ya, rekam di sini. Nanti ada animasinya. Animasi ini banyak software-softwarenya. Nanti kalau kalian mau ribet pakai Flash silakan. Kalau kalian pengen yang gampang, ada pakai PowerPoint juga boleh. Nanti direkam PowerPoint-nya akan tampilkan sini, atau pakai After Effects nanti, atau pakai Adobe Premiere. Kita akan pelajari itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Silahkan kalian kita diskusi di WA group ya, atau di Google Class-nya aja kita diskusi tentang ini, kira-kira materi apa yang cocok untuk kalian kembangkan media pembelajarannya. Nanti kalau sudah jadi media pembelajarannya, kalian harus siap mempresentasikan juga ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.